sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita bersama-sama di khotbah minggu dan saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Tema khotbah minggu kali ini adalah persembahan yang berkenan. Seringkali kita tahu bahwa ya harusnya kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan berkenan atau tidak? Tuhan senang gak dengan persembahan yang kita berikan itu? Mari hari ini kita belajar bersama-sama agar kita bisa senantiasa mempersembahkan yang terbaik dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah ibadah kita yang sejati. Yang mau katakan amin. Nah, kita buka Alkitab kita bersama-sama di Kejadian 4 ayat keempat. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah, saudara, setiap kali kita ketika mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita harus bertanya, apakah kita punya kerinduan untuk mempersembahkan yang terbaik? Nah, pada waktu kita punya kerinduan yang sama, yaitu apapun yang kita kerjakan dan juga persembahkan akan membawa kita kepada Tuhan sesuai dengan kemauan Tuhan dan diterima olehnya. So, kita pasti tidak berharap bahwa persembahan kita, baik waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi yang kita berikan kepada Tuhan menjadi sia-sia, ditolak, bahkan diabaikan oleh Tuhan. Nah, kita pasti mau semua diterima oleh Tuhan, bukan? Nah, mari kita belajar dari persembahan Kain dan Habel ini. Kain dan Habel sama-sama memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Tapi yang satu diterima, satu lagi ditolak. Kita lihat Kejadian 4 ayat ketiga dan keempat. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan mengindahkan persembahan Habel, namun tidak persembahan Kain. Mengapa? Kalau kita teliti lebih dalam, Tuhan terlebih dahulu memperhatikan pribadi. Setelah itu baru persembahannya. Jadi artinya Tuhan lebih memperhatikan orangnya, bukan barangnya. Dikatakan Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Artinya siapa yang memberikan persembahan itu menjadi perhatian utama Tuhan. Dan jauh lebih penting daripada persembahan itu sendiri. Sebab Alkitab menuliskan di 1 Tawarik 28 ayat ke-9b, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Artinya motivasi kita dalam memberi itu jauh lebih penting. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena Tuhan tidak berkenan ditemui lagi. Saudara, dalam memberi persembahan kepada Tuhan, kita harus terlebih dahulu dalam kondisi yang benar dan memiliki kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan bisa disogok atau disuap dengan persembahan kita, sementara kita sendiri hidup dalam ketidaktaatan dan ketidakbenaran. Bertobatlah. Jangan bangga dahulu jika kita merasa telah memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan atau bahkan menjadi donatur gereja bila hal itu semata-mata untuk menutupi dosa-dosa kita. Dengarkan, ketaatan seseorang adalah hal utama yang akan menentukan apakah persembahan itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Artinya, Bapak, Ibu, dan saya kita harus hidup dalam kebenaran. Jaga sikap sebagai anak Tuhan. Jangan pernah menyembunyikan apapun yang Bapak Ibu lakukan di balik dosa itu. Kita merasa kita seolah-olah mempersembahkan sesuatu yang hebat. Waktu, tenaga melayani. Tapi hidup dalam dosa. Bertobatlah saudara. Itu tidak akan berkenan. Ibrani 11 ayat keempat dikatakan karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Wow, luar biasa. Katakan amin. Selain melihat pribadi dari si pemberi persembahan, Tuhan juga sangat memperhatikan motivasi hati. Persembahan Kain ditolak oleh Tuhan karena persembahannya tidak sesuai dengan kehendaknya. Alkitab mencatat bahwa Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya. Artinya ia memberi sekedarnya. Tidak memberi yang terbaik dan tidak dengan sepenuh hati.
Berbeda dengan Habel yang mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya. Artinya apa? Habel memberi yang terbaik dari yang dimilikinya. Ia tidak memberi secara asal-asalan, melainkan mempersembahkan domba-domba yang terpilih, yaitu yang sulung dan yang gemuk-gemuk. Mempersembahkan yang sulung sebagai bukti bahwa ia sangat menghargai dan menghormati Tuhan. Nah saudara, setelah persembahannya ditolak oleh Tuhan, maka Kain responnya gimana? Respon Kain adalah marah, panas hati, dan mukanya menjadi muram. Reaksi kemarahan adalah tanda ketidakmurnian hati Kain saat memberi. Ia memberi dengan harapan beroleh suatu balasan, baik itu berupa pujian atau sanjungan dari orang lain. Dan sikap hati yang salah inilah akhirnya mendorong Kain untuk melakukan perbuatan jahat, yaitu tega membunuh Habel, yang adalah adik kandungnya sendiri. Sementara Habel memberikan persembahan kepada Tuhan dengan motivasi yang benar-benar tulus, saudara. Kerelaan hati dan kasihnya yang begitu besar kepada Tuhan menjadi dasar baginya untuk memberikan yang terbaik. Inilah tindakan iman. Mari kita belajar. Habel memberi bukan menurut kehendaknya sendiri, tapi memberi sesuai standar yang diinginkan Tuhan. Surga itu tidak murahan. Surga itu ada standarnya, saudara. Lihat, iman yang harus dilakukan dengan tindakan nyata. Mari berilah yang terbaik buat Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Benar kan? Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Ingat, segala sesuatu yang kita kerjakan dan perbuat untuk Tuhan, baik itu ibadah, pelayanan, baik itu persembahan kasih, persembahan persepuluhan dan sebagainya, harusnya dilandaskan kepada iman yang benar kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudara, persembahan harus dilandaskan pada motivasi yang benar dan dengan iman yang olehnya kita akan selalu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, kita punya iman yang benar kepada Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, maka kita akan selalu memberi persembahan yang benar, yaitu persembahan dari seluruh hidup kita. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Yang mau katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Di khotbah minggu kali ini kami belajar untuk memberi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Bapa, ajar kami untuk memberi yang terbaik, yaitu dari seluruh hidup kami. Dan kami mau beri yang terbaik dengan motivasi hati yang benar. Bapa, Kau berberkati setiap umat Tuhan yang mengikuti khotbah minggu ini, agar mereka sungguh-sungguh melakukan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dan yang berkenan kepada Allah. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, berkati setiap keluarga yang terus bersama-sama kami dengan setia mengikuti khotbah minggu ini. Berkati para suami, para imam ini Tuhan, berkati para istri, para penolong ini, berkati anak-anak, keluarga, mereka semua bersahati untuk terus sama-sama cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Bila mereka belajar semua untuk memberi yang terbaik untuk hormat kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama orang yang percaya dan diberkati Tuhan Yesus, kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas